Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setia Tuhan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku naikkan demi namamu. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah merubah perjanjian-Mu di dalam kami. Apa yang Engkau janjikan itu ya dan amin. Apa yang Engkau firmankan itu pasti bagi kami. Karena itu kami belajar tunduk di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji nama Yesus.
Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, sedetik pun tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Engkau setia bagi kami. Di dalam perlindungan-Mu kami tenang. Di dalam perlindungan-Mu kami aman. Engkau melebihi harta dunia. Engkau melebihi segala kenyamanan yang ditawarkan dunia ini. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Lebih dari harta, oh lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiap-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Hanya dekat dengan Tuhan kami tenang. Jiwa kami aman bersama-Mu. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, engkau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, engkau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji namamu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu, Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, Bapa.
Tidak ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Engkau. Manusia, pemimpin dunia datang ke sini berganti, tetapi Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap ada dari kekal sampai kekal. Engkau ada ya Tuhan. Manusia hanya dibatasi dengan waktu, kesempatan untuk ada. Waktu akan segera berganti, periode akan segera berganti. Tapi Tuhan Yesus yang kami puja, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh situasi, tidak terikat oleh ruang. Engkau selalu ada, selalu hadir. Kehadiranmu pasti, ada kepastian di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, selalu ada bagi kami, selalu hadir bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tidak pernah berubah kesetiaan-Mu bagi kami. Selalu ada bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna
Haleluya, 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 haleluya. Puji namamu Tuhan, puji namamu Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Bahkan Engkau mau memulihkan hidup kami. Segala keadaan yang buruk dalam hidup kami, Engkau ubahkan. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa yang setia, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Raja damai, Allah yang kekal, yang tidak pernah lapuk oleh hujan. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu ada bagi kami, tidak lekang oleh panas,
Pribadi-Mu adalah kepastian hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, kami tahu bahwa pagi hari ini Engkau menerima persembahan yang telah kami atur kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kelelahan kami, tapi kami mau hadir sebagai penjaga menara. Karena itu Roh Kudus bicara bagi kami. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Berjalanlah dengan kami. Berikan isi hati-Mu bagi kami. Supaya kami tahu langkah kami. Kami belajar bisa seturut dengan rencana Tuhan. Membuatkan kami lebih sabar lagi. Menanti dengan tekun di bawah kaki Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Bicaralah bagi kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Saya ajak sama-sama kita ucapkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebuah kebenaran yang pasti dalam hidup kita. Percayalah waktu kita mendengar dari isi hati Tuhan, kita akan dibuatkan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih seturut dengan langkah dan gerak Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Wahyu 22 ayat 12. 2, 3. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Bisa berkata amin? Haleluya. Dengan jelas firman Allah berkata bahwa Tuhan datang segera. Dia membawa upah untuk membalaskan kepada setiap orang percaya. Setiap orang yang terus menabur. Menjadi penjaga menara. Hari ini mungkin kadang-kadang kita bisa merasa, kok tidak ada hasil ya. Saya sudah sekian waktu membiasakan diri bangun pagi. Saya bersyafaat. Saya menjadi penjaga menara. Tapi kok hidup saya kelihatannya tidak berubah. Bahkan masalah bertambah. Kita sudah berdoa untuk orang-orang tertentu. Tapi kok belum ada perubahan dalam dirinya. Apakah saya salah? Apakah saya punya kesalahan-kesalahan masa lalu? Dan Tuhan mengingat-ingat hal itu. Oh tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Percayalah bahwa Tuhan melupakan setiap perbuatan-perbuatan kita yang lalu, dalam artian perbuatan-perbuatan yang konyol di luar Tuhan. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membenahi kita sehingga kita melakukan lebih baik lagi. Tadinya kita sempat down, kita sempat berpikir Tuhan tidak ada, kita sempat berpikir kok tidak ada perubahan. Oh, kita disemangati Tuhan lagi. Dan ayat ini meneguhkan kita bahwa perbuatan baik kita, perbuatan yang telah kita lakukan itu tidak sia-sia. Dengan jelas firman Allah berkata bahwa Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya, ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 13, di sana dikatakan bahwa sungguh kata roh. Kata roh tentang siapa? Tentang mereka yang meninggal. Tapi meninggal dalam siapa? Meninggal dalam Tuhan, ya. Kalau meninggal dalam Tuhan,
perbuatan mereka itu menyertai mereka. Perbuatan yang mana? Tentunya perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa kita orang percaya berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan. Justru kita sebagai orang percaya kita bisa berbuat baik. Kita mau berbuat baik. Kita punya semangat melakukan perbuatan baik. Karena kita bersyukur dosa kita terlalu banyak. Tidak bisa tergantikan dengan perbuatan baik kita. Tapi karena kita tahu kita punya dosa yang begitu besar. Tidak bisa terselesaikan. Tetapi kemudian Tuhan menyelesaikan. Saudara-saudara sekalian sudah tahu bahwa dosa itu sama dengan hutang. Ya kan? Dosa itu sama dengan hutang. Nah, hutang itu harus dibayar. Masalahnya dosa kita yang adalah hutang itu terlalu banyak. Dan kita tidak bisa bayar dengan kemampuan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bayarkan. Dia gantikan kita. Dia menebus kita. Sehingga dosa kita yang banyak diselesaikan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan dari dosa kita yang begitu banyak, kita bersyukur. Bagaimana kita menunjukkan syukur kita kepada Tuhan? Dengan jalan berbuat baik. Nah, waktu kita berbuat baik, dalam konteks apa? Berbuat baik itu terlalu luas. Berbuat baik, saya selalu bilang bahwa berbuat baik tidak selamanya butuh modal. Dalam artian butuh duit yang banyak. Cukup kita senyum kepada orang lain, kita jaga kata-kata kita, itu pun perbuatan baik. Tapi lebih daripada itu, ketika kita masuk lebih dalam lagi ke dalam dimensi perbuatan baik, kita hadir sebagai penjaga menara, kita hadir sebagai pensyafaat, kita berdoa bagi orang lain, kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, kita berdoa bagi mereka yang sering kali menyakiti kita. Kita berdoa bagi musuh kita. Wow, itu sesuatu yang lebih dahsyat. Tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi kalau kita bisa melakukannya, percayalah, Tuhan Yesus melihat kita. Dan Tuhan Yesus membalaskan, menggantikan semua kelelahan kita. Semua kecapean kita. Capek hati ketika melihat orang yang kita doakan itu tidak berubah. Siapapun dia. Kadang-kadang bertanya juga, kok tidak berubah-berubah ya? Tuhan kok tidak jawab ya doa saya? Itu manusianya kita. Tapi percayalah apa yang kita lakukan, Tuhan lihat. Tuhan Maha Tahu, Tuhan lihat. Saya ingat ada seorang anak yang seringkali dimarahin oleh orang tuanya. Orang tuanya selalu bilang sama dia, ayo kamu mulai dari hal yang kecil. Belajar setia. Dia lagi asik belajar, tiba-tiba papinya lihat ada lampu yang tidak dipakai tapi dinyalakan. Ya, dia selesai makan. Karena dia mengejar keterlambatan dia tidak kembalikan piring pada tempatnya. Ya, itu harus. Orang tua melatih dia disiplin, harus. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang itu menyita asiknya dia. Ya, dia sementara asik bermain, papinya melihat ada yang harus diselesaikan, dipanggillah dia. Maminya melihat ada piring yang belum dicuci, padahal itu tugas dia. Dipanggil, diselesaikan. Kadang-kadang dia kesal. Kok saya terus sih yang disuruh-suruh? Kok bukan si Dedek yang disuruh-suruh? Tanpa dia sadari, dia sedang dipersiapkan menjadi seorang yang bisa melakukan perbuatan baik kapanpun waktunya. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu sudah merupakan kebiasaan dalam dirinya. Satu hari ketika dia sudah selesai menamatkan studinya, dia sudah selesai S1-nya, lalu saatnya anak ini dia harus pergi melamar pekerjaan. Di perjalanan, ketika sudah memasuki lokasi tempat di mana dia
harus mengikuti wawancara pada hari itu. Dia jalan, dia masuk di dalam pekarangan lokasi itu, dia lihat ada selang yang tidak pada tempatnya, berada di tengah-tengah jalan. Semua orang lewat biasa saja. Semua orang sibuk dengan handphone mereka, sambil balas WA, baca Facebook, dan lain-lain. Tapi anak ini karena dia sudah terbiasa, dilatih orang tuanya untuk melakukan perbuatan baik. Jadi waktu dia lihat selang itu, airnya terus mengalir tapi tidak pada tempatnya. Maka yang dilakukan anak ini adalah dia memindahkan selang itu kepada tanaman. Lalu kemudian dia jalan terus memasuki ruangan. Harus antri yang panjang. Dia tidak tahu dia punya nomor sekian dan dia harus menunggu. Waktu dia tunggu, tiba-tiba dia melihat ada sampah tidak pada tempatnya. Dia bangun dari tempat duduknya, dia pungut sampah, dia buang ke tempat sampah. Waktu dia mau balik, tempat duduknya sudah diduduki orang. Secara manusia, kesal juga, kita belum tahu nomor antri sampai berapa kita ini ya. Masih banyak orang lagi, ya. Masih lama, wah berdiri terus, tidak dapat kursi. Tapi tiba-tiba dia melihat ada lampu yang belum dimatikan. Padahal ini sudah siang hari, semua sudah terang. Lalu dia cari stop kontaknya, dia matikan lampunya. Tiba-tiba giliran dia dipanggil untuk interview, untuk diwawancara. Dan waktu dia masuk ke sana, si bosnya bilang begini, kamu minta gaji berapa? Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana belum begitu kenal tapi sudah langsung diminta, langsung ditanya, kamu minta gaji berapa? Dia kaget. Loh kenapa? Saya belum ditanya yang lain-lain kok. Pertanyaan pertama, kamu minta gaji berapa? Saya ini pemain pemula, saya baru belajar untuk bekerja. Berapapun yang dikasih saya terima, saya syukuri. Tapi luar biasanya si pewawancara itu dia berkata bahwa sejak kamu masuk ke kompleks ini, ke lokasi ini, kamera terpasang di mana-mana. Dan sangat terbukti, kamu tidak nanggung-nanggung. Kamu bisa melakukan sesuatu yang baik walaupun orang tidak melihat kamu. Kamu rela memberikan kursi kamu hanya untuk mengambil sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Nah inilah saudara-saudara. Kalau di dunia, apalagi kita ada di masa ini, kita ada di sebuah era yang baru namanya era online. Masa online. Di mana semuanya ada online dan kamera terpasang di mana-mana. Pelanggar-pelanggar lalu lintas, aturan-aturan berlalu lintas diterobos, sudah ada CCTV di mana-mana. Dan kadang-kadang orang takut karena ada kamera ini. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kamera-kamera itu bisa rusak karena alasan-alasan tertentu. Tetapi kamera sorgawi, kamera sorga, mata daripada Bapa kita, Tuhan kita, Raja kita, tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah ada istilah padam listriknya. Jadi tidak bisa beroperasi. Semua perbuatan baik kita terekam dengan begitu sempurna. Karena itu perbuatan baik yang kita lakukan, lakukanlah dengan setia. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10 bilang, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus ini itu namanya bema. Bema itu seperti sebuah layar yang besar yang kemudian saatnya ketika kita ada di sana, kita akan diperlihatkan semua video tentang perbuatan kita. Nah, betapa syukurnya kita betapa bersyukurnya kita jikalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, orang tidak lihat kita juga nggak apa-apa. Karena nanti pada waktunya di bema kita akan menyaksikan seluruh perbuatan kita. Alangkah indahnya jikalau
perbuatan yang baik itu kita lakukan dan kita bisa lihat pada waktunya, pada waktu kita berada di takhta pengadilan Kristus. Dikatakan selanjutnya dalam 2 Korintus 5 ayat 10 tadi, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi semua perbuatan baik kita, semua yang bisa kita lakukan di hari ini, walaupun itu berat, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup mata untuk setiap perbuatan baik kita. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa ayat yang luar biasa yang mengingatkan kepada kita supaya waktu kita berbuat baik, kita lakukan saja ya. Tidak perlu kita tunggu-tunggu ya, nanti dilihat orang atau tidak. Matius 6 ayat 1 sampai 4 firman Allah bilang begini. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kenapa? Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita melihat orang, waktu kita ingin dilihat orang, kita gampang kecewa. Oh, kita sudah lakukan ini ya, kita seperti anak-anak kecil itu. Sudah lakukan ini pengen diapresiasikan. Lalu kemudian tidak diapresiasikan, kita ngambek. Itu anak kecil. Nah, kita orang-orang dewasa di dalam Tuhan, kita harus tahu perkara ini. Karena dikatakan di sana, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi dengan jelas firman Allah menasihati kita pagi ini, jangan tunggu dilihat orang. Nanti kita kecewa. Lakukan saja. Tangan kanan melakukan sesuatu, tangan kiri jangan tahu. Nah, kalau sesama tangan aja nggak tahu, ini berbicara tentang sesuatu yang rahasia. Ya, memang ada tipe-tipe orang tertentu. Ada orang yang setelah melakukan perbuatan baik, dia pengen terkenal. Dia langsung terompetkan kepada yang lain. Nih loh, saya baru selesai melakukan ini. Wow, saya lakukan sulit sih, tetapi saya sudah melakukannya. Ini saya kasih, ini saya kasih, ini saya kasih. Nah, firman Allah bilang hati-hati, kita bisa tidak memperoleh upah dari Bapa kita. Tapi kalau kita lakukan sedekah kita dengan diam-diam, tangan kanan beri, tangan kiri tidak perlu tahu, tangan kiri beri, kanan tidak perlu tahu. Oh, percayalah, Tuhan ada bagi kita. Kita tidak akan kehilangan upah kita. Bisa berkata amin? Haleluya. Satu ayat lagi firman Allah bilang begini. Dan raja itu di dalam Matius 25 ayat 40 firman Allah berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, banyak orang berlomba-lomba melakukan sesuatu kepada orang lain yang dianggap satu saat bisa tolong dia. Kalau dia lagi dalam keadaan kesukaran, orang kaya yang pernah dia tolong itu akan melihat dia, balaskan budi. Tetapi firman Allah bilang kepada kita,
Kalau kita lakukan kepada orang yang paling hina, itu artinya tidak ada akses untuk dia kemudian membalas budi baik kita. Tapi percayalah, firman Allah dengan jelas berkata, Tuhanlah yang akan membalaskan semuanya itu kepada kita yang telah melakukan perbuatan baik ini. Nah, saudara-saudara, perbuatan baik apa yang mau kita lakukan pagi ini? Percayalah, ketika kita melakukannya, walaupun tidak ada yang melihat, percayalah Tuhan melihat dari sorga. Percayalah tidak ada yang tertutup pada pemandangan Tuhan. Semua terbuka dengan jelas, sehingga apa yang kita lakukan janganlah kita ragu-ragu. Percaya Tuhan membalaskan semua kita pada waktunya. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan berkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus yang sudah hadir bagi kami. Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami. Kami bangga, kami punya Bapa yang setia. Kami bangga, kami punya Tuhan Yesus yang selalu hadir bagi kami. Tuhan tahu pagi hari ini anak-anak-Mu memberikan waktu mereka kepada Tuhan. Mereka datang kepadamu dengan hati yang tulus, hadir sebagai seorang penjaga menara. Walaupun mereka punya begitu banyak pergumulan, tapi mereka tidak peduli. Yang penting aku hadir. Aku mau berdoa bagi orang-orang yang aku cintai. Bahkan aku mau berdoa bagi musuh-musuhku. Aku belajar untuk tidak menjadikan mereka sebagai musuh, tetapi mereka memusuhiku. Tidak mengapa. Bagiku adalah sejauh aku ada kesempatan untuk memberkati mereka, melakukan perbuatan baik, walaupun hal itu kecil. Aku lakukan dengan tulus. Aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan aku berusaha untuk memberikan hal yang kupandang terbaik. Lebih daripada itu, kupercaya Tuhan tidak pernah tutup mata. Pagi ini hamba berdoa bagi kekasih-kekasih Tuhan yang hadir di dalam doa pagi pada hari ini. Semua mereka yang mengikuti doa ini pada jam-jam tertentu, menyaksikan, mengikuti pemberitaan firman Allah ini, Tuhan berkati lebih dan lebih lagi. Apa yang dikerjakan, dibuatkan Tuhan berhasil. Kami berdoa, Tuhan tolong yang sedang punya pergumulan. Mungkin mereka menggumuli buat bos mereka, menggumuli buat keluarga mereka. Mungkin itu suami, itu istri, itu anak-anak, itu orang tua. Kami berdoa pagi hari ini, tetap bangkitkan semangat untuk menaburkan kebaikan. Semangat untuk menabur hal-hal yang baik. Melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin ketika kami melakukan perbuatan baik, kami dihina, kami dimarahin, kami dipersalahkan. Bahkan ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Ternyata itu sangat menjebak. Dan mungkin ada di antara saudara kami yang sedang mengalami hal ini. Hamba berdoa pagi ini di dalam nama Yesus. Biarkanlah mereka dikuatkan oleh Engkau. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ketika kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini, itu sama dengan kami memiutangi Tuhan. Kami melakukan hal yang baik, mungkin manusia tidak dapat membalasnya. Karena dia orang yang dianggap hina, tidak punya kemampuan, tidak punya potensi untuk membalaskan kebaikan kami, perbuatan baik kami. Tapi firman-Mu yang bilang bahwa balasan itulah langsung dari Tuhan. Karena itu bantulah kami, mantapkan hati kami, setiap perbuatan kami bukan untuk dilihat orang, tapi untuk kemuliaan, kepujian bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini kami berdoa, berkat-Mu atas Indonesia, berkat-Mu atas kota kami,
Berkat-Mu atas setiap pemimpin di negeri ini, baik di tingkat pusat, daerah, wilayah, sampai kepada kelurahan, RT, RW, lingkungan paling kecil di mana kami berada, yaitu di keluarga kami masing-masing. Siapapun kami yang hadir sebagai pemimpin di sana, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tolong kami semua untuk dapat menjadi pemimpin yang baik, menunjukkan teladan yang baik kepada yang kami pimpin. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa bagi kaum rohaniawan di negeri ini, di kota ini, berkati semuanya. Kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, dimanapun Tuhan tempatkan, untuk apapun harus mereka lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah bagi hamba-hamba-Mu. Ada di antara mereka yang sedang susah, di antara mereka sedang punya kesulitan, sedang punya pergumulan, apapun jenis pergumulannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Allah hadir di sana, Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan heran untuk hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut hari yang diberkati Tuhan, kami menjalaninya bersama dengan-Mu. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Rohul Kudus, memimpin menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.